Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Akuntansi Keuangan Menengah kelas E. Di sini kami akan menjelaskan efek dilutif dan laba per saham. Perkenalkan, nama saya Fenia Lurita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Hara Hajeng Rata Ramawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidi Harolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240 130 103 47. Nama saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM akhir 398. Baik, materi yang pertama ada utang dan ekuitas. Nah, di sini ada utang konversi atau yang biasa disebut convertible bonds, adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham perusahaan dalam periode tertentu. Karakteristik utang yaitu memberikan keamanan bunga dan pokok seperti obligasi biasa, tetapi juga memberikan hak opsi konversi menjadi saham. Alasan perusahaan menerbitkan utang konversi yang pertama, meningkatkan modal ekuitas tanpa melepas terlalu banyak kepemilikan saham. Yang kedua, yaitu mendapatkan suku bunga lebih rendah karena investor itu bersedia menerima bunga kecil dengan adanya opsi konversi. Nah, dalam akuntansi IFRS, utang konversi itu dianggap instrumen majemuk yang dapat dipisahkan menjadi komponen liabilitas, nilai sekarang atau arus kas utang, dan komponen ekuitas. Nah, beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi bisa berbeda dengan bunga kas yang benar-benar dibayarkan karena adanya alokasi ke komponen ekuitas. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu mewakili kepemilikan residual, yaitu selisih antara aset dan liabilitas. Saham biasa atau preferen yang tidak dapat ditebus dikategorikan sebagai ekuitas karena penerbitan itu tidak memiliki kewajiban membayar dividen atau membeli kembali saham. Komponen ekuitas pada utang konversi dihitung sebagai sisa nilai wajar setelah dikurangi komponen liabilitas. Ekuitas yang timbul dari sekuritas konversi disebut dengan premi saham. Ekuitas konversi dalam pencatatan jurnal. Saham biasa potensial, misalnya hasil konversi obligasi opsi waran, dapat menambah jumlah saham beredar dan menurunkan laba per saham atau efek dilutif. Selanjutnya ada pembahasan mengenai utang konversi. Tadi sudah sempat kita singgung di slide pertama tentang utang konversi, sekarang kita akan mengulik lagi tentang utang konversi. Nah, utang konversi adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa perusahaan dalam periode tertentu setelah penerbitan. Tujuan penerbitan utang konversi yaitu meningkatkan modal ekuitas tanpa harus langsung melepas terlalu banyak saham dan memperoleh utang dengan bunga lebih rendah karena investor bersedia menerima bunga kecil berkat adanya opsi konversi. Nah, untuk menerapkan pendekatan dengan dan tanpa perusahaan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan total nilai wajar utang konversi atau hasil penerbitan. Yang kedua, menghitung nilai sekarang arus kas bunga dan pokok dengan tingkat bunga pasar atau lebih lanjutnya yaitu komponen liabilitas. Yang ketiga yaitu selisih menjadi komponen ekuitas atau opsi konversi. Yang keempat yaitu dicatat sebagai utang obligasi atau liabilitas dan premi saham ekuitas konversi. Kemudian ada 4 kemungkinan penyelesaian utang konversi, yaitu pelunasan pada jatuh tempo, yang dibayar tunai, ekuitas tetap tercatat. Yang kedua ada konversi pada jatuh tempo, utang itu diubah menjadi saham biasa dan tidak ada laba atau rugi yang diakui. Yang ketiga, konversi sebelum jatuh tempo, yaitu obligasi dikonversi sesuai jadwal amortisasi, yaitu ekuitas yang ditransfer. Kemudian yang keempat, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, yaitu dialokasikan antara liabilitas dan ekuitas, yaitu selisih liabilitas itu diakui sebagai laba atau rugi. Sedangkan bagian ekuitas itu mengurangi akun ekuitas terkait. Nah, dampak utang konversi sendiri terhadap laporan keuangan yaitu menurunkan beban bunga di masa depan
dan meningkatkan ekuitas dan potensial yang menyebabkan dilusi laba per saham karena jumlah saham beredar itu akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM Hire 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferensi konversi. Saham preferensi yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi saham preferensi saham menjadi sejumlah saham yang biasa yang tetap. Perbedaan antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferensi konversi adalah klasifikasinya. Obligasi adalah instrumen majemuk karena memiliki kewajiban dan ekuitas. Instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferensi yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferensi dikonversi atau yang dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Alasannya adalah bahwa perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang melibatkan transaksi dengan perusahaan yang ada pemegang saham. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang waran saham. Waran saham adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, ketika penerbitan berbagai jenis surat berharga seperti obligasi atau saham preferen. Pada saat penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek lebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Yang ketiga, perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham kepada para eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya masa berlaku waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun, terkadang perusahaan dapat menawarkan waran abadi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hak untuk membeli saham tambahan. Jika direksi perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Hak istimewa ini yang disebut sebagai hak saham melindungi pemegang saham lama dari pengenceran hak suara tanpa persetujuan mereka. Hak istimewa ini memungkinkan mereka untuk membeli saham dengan harga sedikit di bawah harga pasar, berbeda dengan waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Waran yang diterbitkan untuk hak saham berjangka pendek. Perusahaan hanya membuat entry memorandum ketika menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Entry ini menunjukkan jumlah hak yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tambahan saham yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan jika hal tersebut dilaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran kompensasi saham. Nah, dalam materi ini, dalam laporan itu terdapat 2 pendekatan. Yang pertama ada metode nilai intrinsik. Nah, di sini itu mengukur selisih harga pasar dan harga pelaksanaan pada tanggal pemberian. Karena saat pemberian selisih 0, tidak ada beban kompensasi yang diakui. Lalu yang kedua adalah metode nilai wajar. Ini menggunakan model penetapan harga opsi untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, IASB itu mewajibkan penggunaan metode nilai wajar karena dianggap lebih mencerminkan nilai jasa karyawan yang diterima oleh suatu perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengakuan kompensasi saham. Nah, pengakuan kompensasi saham ini terdapat rencana opsi saham yang dapat melibatkan 2 masalah akuntansi. Yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Nah, menentukan biaya ini dapat menggunakan metode nilai wajar. Perusahaan itu menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada karyawan, misalnya seperti tanggal pemberian. Perusahaan publik ini memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor-faktor unik opsi saham karyawan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan setelah tanggal pemberian sebagai respons terhadap perubahan harga saham selanjutnya, baik itu naik maupun turun. Yang kedua, itu pada periode berapakah biaya kompensasi harus dialokasikan. Nah, alokasi biaya kompensasi ini secara umum sebuah perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan tersebut melakukan layanan seperti periode masa bakti kecuali ditentukan lain
oleh pihak tersebut. Nah, periode layanan ini adalah periode vesting, yakni waktu antara tanggal pemberian dan juga tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikan ke periode yang menikmati manfaat dari layanan karyawannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang saham terbatas. Nah, saham terbatas ini adalah kompensasi berupa saham yang tidak bisa dijual atau dialihkan hingga vesting. Nah, dan biasanya itu hangus jika syarat tidak terpenuhi. Keunggulannya, yang pertama selalu memiliki nilai, berbeda dengan opsi yang bisa tidak bernilai. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan dilusi lebih sedikit, karena jumlah saham yang diterbitkannya itu lebih kecil. Nah, yang ketiga, lebih menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Secara akuntansi, nilai wajar saham terbatas ini dapat ditentukan pada tanggal pemberian dan dibebankan selama periode layanan, tanpa memperhatikan perubahan nilai wajar setelahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Employee Share Purchase Plan atau ESPPS. Nah, program ini adalah salah satu bentuk kompensasi non-tunai yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Melalui program ini, karyawan diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Nah, biasanya itu dalam bentuk diskon tertentu. Program ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menjamin modal ekuitas perusahaan, yang mana artinya perusahaan bisa memperoleh tambahan modal dari hasil pembelian saham oleh karyawan. Sedangkan yang kedua yaitu memperluas kepemilikan saham di kalangan karyawan. Dengan karyawan ikut memiliki saham, mereka tidak hanya bekerja sebagai pegawai, tetapi juga memiliki kepentingan langsung terhadap perkembangan perusahaan. Nah, dengan begitu, karyawan biasanya akan merasa lebih termotivasi, loyal, dan memiliki rasa tanggung jawab lebih besar terhadap kesuksesan perusahaan, karena mereka juga merasakan manfaat dari kenaikan nilai saham di masa depan. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengungkapan rencana kompensasi. Nah, jadi perusahaan ini wajib menyajikan informasi yang jelas agar pengguna laporan keuangan bisa memahami beberapa hal penting. Yang pertama, sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang dilakukan perusahaan selama periode berjalan. Hal ini penting agar terlihat bagaimana kompensasi diberikan, apakah dalam bentuk saham langsung, opsi, atau program khusus seperti ESPPS. Nah, yang kedua, bagaimana nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima maupun nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan ditentukan. Nah, misalnya saat karyawan diberi saham dengan harga diskon, perusahaan harus menghitung nilai wajarnya, lalu selisih harga tersebut dicatat sebagai beban kompensasi. Yang ketiga, pengaruh transaksi berbasis saham terhadap laba atau rugi perusahaan. Nah, ini menjadi penting karena beban kompensasi berbasis saham akan mengurangi laba bersih. Dan jika jumlahnya besar, tentu mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya pengungkapan ini, laporan keuangan menjadi lebih transparan. Nah, investor, kreditur, maupun pihak lain bisa menilai apakah kompensasi berbasis saham memberi manfaat dan dalam meningkatkan loyalitas karyawan atau justru menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan. Di sini ada perdebatan akuntansi opsi saham. Nah, opsi saham adalah salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan, tetapi cara pencatatannya dalam akuntansi sempat menimbulkan perdebatan. IASB mengusulkan penggunaan metode nilai wajar atau fair value method. Dengan metode ini, perusahaan harus menghitung biaya kompensasi berdasarkan nilai pasar wajar opsi. Akibatnya, biaya kompensasi yang dilaporkan cenderung lebih besar. Nah, sehingga laba perusahaan akan terlihat lebih kecil. Namun, cara ini dianggap lebih transparan karena mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Di sisi lain, ada metode lain yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value method. Nah, metode ini dianggap kurang tepat karena hanya melihat selisih antara harga pasar dan harga eksekusi opsi. Nah, hasilnya laporan laba perusahaan tampak lebih tinggi, seolah-olah kinerja keuangan lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Jadi, inti dari perdebatan ini adalah bagaimana perusahaan sebaiknya melaporkan opsi saham
apakah dengan menekankan transparansi dan relevansi melalui nilai wajar atau menggunakan nilai intrinsik yang cenderung menghasilkan laporan laba yang lebih tinggi namun kurang mencerminkan realitas yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang laba per saham. Laba per saham atau yang disebut dengan earning per shares adalah laba yang diperoleh dari setiap saham atau menunjukkan perbandingan antara laba dengan jumlah saham. Nah, perusahaan ini tuh melaporkan laba per sahamnya hanya untuk saham biasa. Dan apabila laporan laba rugi itu berisi operasi yang dihentikan, maka perusahaan itu harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan dari laba bersihnya pada laporan laba rugi. Nah, ini adalah penyajiannya. Penyajian laba per saham yaitu ada income from continue operation atau pendapatan dari operasi yang berkelanjutan, dan ada loss from discontinue operation net of tax atau bisa disebut dengan kerugian dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak. Nah, yang terakhir itu netcom atau pendapatan bersih. Jadi nantinya income ini dikurangi dengan discontinue operation. Hasilnya berupa pendapatan bersih. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang laba per saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laba per saham struktur modal sederhana. Nah, ini ada dividen saham preferen. Apabila kondisi di dalam struktur sederhana itu terdapat saham preferen dan saham preferen itu kemudian dibayarkan oleh dividen, maka mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba untuk mendapatkan pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham. Nah, untuk rumus laba per saham itu ada laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Nah, kemudian sebelum kita menghitung laba per saham, kita tuh juga harus tahu bagaimana yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau outstanding. Nah, perusahaan itu harus menghitung rata-rata tertimbang saham dari bagian periode saham tersebut beredar. Apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan itu harus melakukan perhitungan kembali jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen ataupun saat dilakukannya pemecahan saham. Oke, mari kita simak tabel di bagian atas. Tanggal 1 Januari saldo awalnya 180.000. Kemudian di tanggal 1 Mei perusahaan itu membeli kembali saham sendirinya dan kita catat di saham treasury sebesar 30.000. Sehingga akan berkurang dari 180.000 dikurangi 30.000, hasilnya yaitu 150.000. Kemudian di tanggal 1 Juli terdapat 300.000 saham tambahan karena adanya pemecahan saham. Nah, arti dari 3 untuk 1 maksudnya 3 kali lipat lebih banyak. Jadi cara menghitungnya 100.000 lembar, nah 100.000 lembar itu dari soal, dikali 3, hasilnya 300.000. Nah, 150.000 ditambah 300.000 dihasilkan sebesar 540.000. Maka di tanggal 1 Juli ini sebesar 540.000. 150.000 ditambah 540.000 hasilnya 690.000. Kemudian di tanggal 31 Desember ada penerbitan saham untuk mendapatkan uang tunai sebesar 50.000.
Maka saldo akhir di tanggal 31 Desember sebesar 740.000 dari 690.000 dikurangi 50.000. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah mencari rata-rata tertimbang biasa yang beredar. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang, cara menghitungnya itu ada di tabel di bagian bawah. Nah, di sini kan ada kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Nah, ini tuh harus berurutan menghitungnya. Dari kolom A dulu, kemudian di kolom B, C, dan terakhir di kolom D. Nah, di kolom B ini adalah kolom restatement atau pernyataan ulang. Yang dimana cara melihatnya, kapan sih dilakukan restatement? Nah, tinggal melihat kapan dia melakukan share split atau pembagian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di kolom atas, di kolom bagian atas ini. Di tanggal 1 Juli itu dia melakukan pembagian saham 3 untuk 1, ini 3. Nah, setelah tanggal 1 Juli itu tidak perlu dilakukan restatement atau pernyataan ulang. Nah, jadi misal di tanggal 1 Januari sampai 1 Mei itu masih terlibat dari pernyataan ulang atau pembagian. Nah, tetapi setelah tanggal 1 Juli, di tanggal 1 Juli sampai 31 Desember ini, tidak perlu dilakukan pernyataan ulang atau tidak perlu dikali dengan pernyataan ulang atau restatement. Karena 690.000 ini sudah termasuk biaya restatement atau pembagian. Nah, ini udah dilihatkan di bagian tabel bagian atas ya, ini udah termasuk restatement atau pembagian saham. Nah, ya udah, berarti tinggal dijumlah. Dari 180.000 ini kan dari 180.000 dikali 3 dikali 4 per 12, hasilnya 180.000. Begitupun selanjutnya, 75.000 dari mana? Dari 150.000 dikali 3 dikali 2 per 12. 225.000 dari 690.000 dikali 6 per 12. Hasilnya nanti dijumlah. 180.000 ditambah 75.000 ditambah 225.000, hasilnya 480.000. Jadi rata-rata tertimbang biasa yang beredar sebesar 480.000. Soal selanjutnya, Dias kemudian membagi rata-rata tertimbang saham biasa menjadi laba dari operasi yang berkelanjutan dan laba bersih untuk menentukan laba bersaham. Nah, perusahaan ini mengurangi dividen preference sebesar $100.000 dari laba operasi yang berkelanjutan sebesar $580.000. Untuk mendapatkan laba dari operasi yang berkelanjutan yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebesar $480.000. Nah, $480.000 ini dari 500.000 dikurangi $100.000. Nah, maka dari soal ini penyajiannya di tabel atas dulu, kita hitung dulu. Nah, di sini ada pendapatan dari operasi berkelanjutan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Lalu ada keuntungan atas operasi yang dihentikan. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, jadi cara menghitungnya itu tinggal dibagi masing-masing. Misalnya untuk pendapatan, income information-nya ada 480.000. Lalu saham tertimbangnya 480.000. Nah, jadi 480.000 dibagi 480.000 hasilnya 1.001. Nah, begitupun seterusnya. Jadi hitungnya itu tinggal dibagi dari masing-masing
penghasilan kolom A dan kolom B itu tinggal dibagi. Kolom A dibagi kolom B. Hasilnya di kolom C. Nah, setelah sudah dihitung, maka akan disajikan di dalam laporan laba rugi yang ada di tabel bawah. Pendapatan dari operasi yang berkelanjutan sebesar 580.000, keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar 240.000. Maka pendapatan bersihnya 580.000 ditambah 240.000 yaitu 820.000. Untuk laba bersaham ada pendapatan dari operasi berlanjut itu dari 580.000 dikurangi 100.000 hasilnya 1. Keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar 0,50, maka hasil dari pendapatan bersihnya sebesar 1,50.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai EPS dilusian, efek konversi. Nah, jadi pada saat dikonversi, perusahaan menukarkan obligasi konversi dengan saham biasa untuk menghitung efek dilusif. Dengan metode jika dikonversi, metode ini memiliki dua asumsi utama. Yang pertama, sekuritas dianggap dikonversi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan jika diterbitkan di tengah periode. Yang kedua, bunga obligasi yang terkait dianggap tidak dibayar sehingga bunga setelah pajak ditambahkan kembali ke laba bersih. Nah, mari kita lihat contoh komprehensif metode jika dikonversi. Sebagai contoh, perusahaan Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 euro untuk tahun tersebut dan 100.000 saham biasa rata-rata tertimbang yang beredar selama periode yang sama. Oleh karena itu, laba per saham dasar adalah 2,10 euro. Itu dari 210.000 dibagi 100.000. Perusahaan memiliki dua penerbitan obligasi debenture konversi yang beredar. Salah satunya adalah penerbitan obligasi 6% yang dijual seharga 100 dengan total 1 juta euro pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 2.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 62.000 euro. 15 yang lainnya adalah penerbitan obligasi 7% yang dijual seharga 100 dengan total 1 juta euro pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun penuh pertama yang terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 80.000 euro dan tarif pajaknya adalah 40%. Baik, ilustrasi 16.24 menunjukkan untuk menentukan pembilang laba per saham dilusian, Mayfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversi, dikurangi dampak pajak terkait. Karena metode ini dikonversi, mengasumsikan konversi pada awal tahun, Mayfield berasumsi bahwa mereka tidak membayar bunga atas obligasi konvertible selama tahun tersebut. Bunga efektif atas obligasi konvertible 6% adalah 62.000 euro untuk tahun tersebut. Beban pajak yang meningkat adalah 24.800 euro, yaitu hasil dari 62.000 dikali 0,40. Bunga yang ditambahkan kembali setelah pajak adalah 37.200 euro, yaitu hasil dari 62.000 dikali 24.800, atau cukup 62 euro dikali 1 dikali 0,40. Lalu selanjutnya pada ilustrasi 16.24, yaitu perhitungan laba bersih yang disesuaikan. Melanjutkan informasi pada ilustrasi sebelumnya, itu karena Mayfield menerbitkan obligasi konvertibel 7% setelah awal tahun, Mayfield memberikan bobot pada saham tersebut. Dengan kata lain, Mayfield menganggap saham-saham ini beredar sejak 1 April hingga akhir tahun. Akibatnya, penyesuaian bunga terhadap pembilang obligasi ini hanya mencerminkan bunga selama 9 bulan. Dengan demikian, bunga yang ditambahkan kembali pada obligasi konvertibel 7% adalah 36.000 euro, yaitu hasil dari 80.000 dikali 9/12
dikali buka kurung 1 min 0,4. Lalu pos terakhir dalam gambar tersebut menunjukkan laba bersih yang disesuaikan. Jumlah ini menjadi pembilang untuk perhitungan laba per saham Delusian Mayfield. Nah, Mayfield kemudian menghitung rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 16.25. Jumlah saham ini menjadi penyebut untuk perhitungan laba per saham Delusian Mayfield. Dan di situ diketahui saham biasa rata-rata tertimbang yang disesuaikan dengan sekuritas dilutif adalah 144.000. Nah, lalu selanjutnya, dalam laporan laba ruginya, Mayfield melaporkan laba per saham dasar dan Delusian. Ini menunjukkan presentasi ganda. Di sini laba per saham itu 2,10, sedangkan laba per saham yang diecerkan itu ada 1,97. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik EPS yang diencerkan melalui opsi dan waran. Perusahaan harus memasukkan semua opsi saham dan waran yang beredar dalam perhitungan EPS Delusian, kecuali jika bersifat anti-dilutif. Cara yang digunakan adalah metode saham treasury. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun, lalu perusahaan menggunakan uang hasil eksekusi untuk membeli kembali saham biasa di pasar. Jika harga pelaksanaan opsi lebih rendah dari harga pasar saham, maka perusahaan tidak bisa membeli kembali seluruh saham. Akibatnya akan ada tambahan bersih saham beredar. Tambahan inilah yang memperkecil laba per saham. Nah, untuk contoh sederhana, jika harga pelaksanaan waran 5 euro dan harga pasar 15 euro, maka dari satu waran perusahaan dapat menerbitkan satu saham. Tetapi, uang 5 euro tidak cukup untuk membeli kembali saham di harga pasar. Perusahaan butuh 3 waran tambahan untuk menutupi satu saham penuh di pasar. Artinya ada kenaikan bersih jumlah saham beredar. Nah, mari kita lihat ilustrasi di gambar tersebut. Asumsikan ada 1.500 opsi dengan harga pelaksanaan 30 euro, sedangkan harga pasar 50 euro. Dari 1.500 opsi, perusahaan menerima 45.000 euro. Dengan uang itu, perusahaan bisa membeli kembali 900 saham di pasar. Tetapi saham yang diterbitkan ada 1.500, jadi ada selisih 600 saham tambahan yang beredar. Nah, inilah yang disebut potensi saham biasa tambahan akibat opsi atau waran. Nah, selanjutnya adalah contoh komprehensif metode saham treasury. Nah, asumsikan bahwa perusahaan Kubis Industries memiliki laba bersih untuk periode berjalan 220.000 euro. Rata-rata jumlah saham beredar untuk periode tersebut adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan semua sekuritas yang bersifat dilutif. Dan itu adalah 2.20 euro. Jumlah rata-rata saham yang terkait dengan opsi yang beredar meskipun tidak dapat dilaksanakan saat ini adalah pada harga opsi 20 euro per saham. Nah, itu ada 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun tersebut adalah 28 euro. Nah, lalu pada gambar tersebut menunjukkan perhitungan EPS menggunakan metode treasury saham. Nah, jadi kondisi awal diketahui itu ada 5.000 opsi saham yang beredar dengan harga opsi per saham 20 euro. Harga pasar rata-rata saham 28 euro. Nah, hasil eksekusi opsinya, jika semua opsi dieksekusi, perusahaan menerima 100.000. Itu perhitungan dari 5.000 dikalikan 20 euro. Lalu untuk pembelian saham treasury, dengan hasil 100.000 euro, perusahaan bisa membeli kembali saham di pasar dengan harga 28 per saham. Jumlah saham yang dapat dibeli kembali adalah 3.571 lembar. Lalu di sini ada tambahan saham bersih. Dari 5.000 saham baru, itu ada 3.571 dapat ditebus kembali. Sisanya yang tetap beredar itu ada 1.429 saham. Nah, inilah potensi saham tambahan yang menyebabkan dilusi. Lalu EPS dasar, dengan EPS dasar laba bersihnya adalah 220.000 euro. Dengan saham rata-rata 100.000. EPS-nya 2.020 euro per saham. Untuk EPS Delusian,
yaitu saham rata-rata yang disesuaikan itu ada 100.000 ditambah 1.429, maka hasilnya 100.000, 1.429. Nah, laba bersih tetap sama 220.000, maka EPS-nya 2,17 per saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Nah, apa sih saham kontingensi itu? Jadi, saham kontingensi adalah saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai, tetapi hanya jika syarat tertentu dalam perjanjian sudah dipenuhi. Syarat ini biasanya terkait dengan pencapaian laba atau harga pasar tertentu. Aturan utamanya sederhana, yaitu jumlah saham kontingensi yang masuk dalam perhitungan EPS dilusian ditentukan seolah-olah akhir periode pelaporan adalah akhir dari periode kontingensi. Jadi, jika syarat sudah terpenuhi pada saat periode berjalan, saham kontingensi dianggap sudah beredar dan dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian. Nah, di sini ada contoh, misalnya asumsikan Watts Corporation membeli Cardosa SA pada tahun 2021 dan setuju untuk memberikan 20.000 saham tambahan kepada pemegang saham Cardosa pada tahun 2024. Jika laba bersih Cardosa pada tahun 2023 adalah $90.000. Berikut adalah apa yang terjadi dalam 2 tahun ke depan. Yang pertama, pada tahun 2022, pendapatan bersih Cardosa adalah $100.000. Oleh karena itu, Cardosa telah memenuhi uji pendapatan bersih pada tahun 2022 dan harus mencakup 20.000 saham dalam laba per saham dilusian untuk tahun 2022. Pada tahun 2023, pendapatan bersih Cardosa adalah $80.000. Oleh karena itu, Cardosa tidak memenuhi uji pendapatan pada tahun 2023. Dan jangan sertakan saham dalam laba per saham yang didilusi pada tahun 2023. Nah, karena pendapatan Cardosa pada tahun 2022 dapat berubah pada tahun 2023, perhitungan EPS dasar tidak mencakup saham kontingensi hingga akhir periode kontingensi, karena tidak semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninjauan kembali anti-dilusi. Dalam menghitung EPS dilusian, perusahaan hanya memasukkan efek berpotensi dilutif dan mengecualikan yang anti-dilutif. Efek dianggap anti-dilutif bila justru meningkatkan EPS. Misalnya opsi dengan harga eksekusi lebih tinggi dari harga pasar, atau obligasi konversi yang setelah dikonversi membuat laba per saham lebih tinggi dibanding sebelum konversi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan EPS. 1. Pembilang EPS, yaitu laba bersih atau rugi bersih yang digunakan dalam menghitung EPS dasar dan dilusian, beserta rekonsiliasi dampak tiap instrumen. 2. Penyebut EPS, yaitu rata-rata tertimbang saham biasa untuk EPS dasar dan dilusian dengan rekonsiliasi dampak tiap instrumen. Yang ketiga, instrumen anti-dilutif, yaitu instrumen yang berpotensi mendilusi EPS di masa depan, tetapi tidak dimasukkan karena bersifat anti-dilusi pada periode berjalan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu transaksi setelah tanggal laporan, yaitu transaksi saham biasa atau potensial setelah periode pelaporan yang dapat secara signifikan mengubah jumlah saham beredar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan perhitungan EPS, yaitu ada 2. Yang pertama, cara menghitung EPS modal sederhana, yaitu rumusnya EPS yaitu sama dengan laba yang berlaku untuk saham biasa dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Yang kedua ada menghitung EPS modal kompleks. Nah, ini dibagi 2. Yang pertama laba per saham dasar. Rumusnya EPS sama dengan laba yang berlaku untuk saham biasa dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Dan yang kedua laba per saham dilusian, yaitu rumusnya EPS sama dengan laba yang berlaku untuk saham biasa disesuaikan untuk bunga atau setelah dikurangi pajak dan dividen saham preferen pada semua efek dilutif dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa diasumsikan dilusi maksimal dan semua efek dilutif.
Lalu, untuk akuntansi untuk hak apresiasi saham dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaturan ekuitas berbasis saham. SAR pada dasarnya hampir sama dengan saham, tetapi perbedaannya terdapat pada pembayarannya. Lalu yang kedua ada penghargaan kewajiban berbasis saham, yaitu perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan liabilitas jika pada tanggal pelaksanaannya. Lalu, akuntansi untuk hak apresiasi saham. Contoh hak apresiasi saham ada 3, yaitu compensation expense pada debit sebesar $15.000 ke liability under share appreciation plan di kredit sebesar $15.000. Lalu liability under share appreciation plan sebesar $20.000 di debit, compensation expense sebesar $20.000 di kredit. Lalu liability under share appreciation plan sebesar $50.000 di debit, lalu cash sebesar $50.000 di kredit. Contoh laba per saham komprehensif. Kita ambil contoh dari perusahaan Webster Corporation di Statement of Official Position Party, yaitu equity, terdapat equity dan long term debt. Lalu perhitungan laba per saham atas dasar untuk tahun 2022 dimulai dengan jumlah berdasarkan rata tertimbang saham biasa yang beredar. Seperti ditunjukkan, net income sebesar $1.750.000, lalu less terdiri dari 10% kumulatif convertible saham preference dividend requirement sebesar $250.000. Lalu income applicable to ordinary shareholders sebesar $1.500.000. Weight average ordinary share outstanding sebesar $500.000, lalu earnings per ordinary share-nya sebesar $3. Lalu untuk contoh laba per saham komprehensif lainnya, terdapat yang pertama pengaruh opsi per saham, yaitu metode saham treasury. Laba per saham diilustrasikan. Yang pertama adalah interest expense on bonds issue of 4 year sebesar $200.000. Lalu income tax reduction to do interest, yaitu 0,4 dikali $200.000 sebanyak $80.000. Lalu interest expense avoid net of tax sebesar $120.000. Number of ordinary share issue assuming conversion of bonds sebesar 2.500 bonds dikali 40 share sebesar $100.000. Lalu rumus lahirnya, income numerator effect dibagi incremental denominator effect sama dengan $120.000 dibagi 100.000 share sebesar $1,2. Lalu dampak penerbitan obligasi A per saham metode jika dikonferensi. Laba per saham diilustrasikan seperti ini. Interest expense on bond for a year $250.000. Lalu income tax reduction due for interest 0,4 dikali $250, yaitu sebesar $100.000. Interest expense avoid net of tax setelah pajak, yaitu $150.000. Numbering of ordinary share issue assuming conversion of bonds 2.500 bonds dikali 40 shares sebesar $100.000. Cara perumusannya, incremental numerator effect sebesar $150.000 dibagi incremental denominator effect sebesar 100.000 shares, yaitu hasilnya $1,5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok B, tentang materi efek dilutif dan laba per saham. Sekiranya ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.